agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Fikri Haikal MZ. Kepada beliau disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Al-Iftitah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Karena itu siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan kita enggak bisa hidup sendirian. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Jangankan untuk hal-hal yang sulit, untuk yang mudah saja kita perlu bantuan orang lain. Apa contohnya? Nyengir. Untuk senyum saja kita perlu bantuan orang lain. Betul apa tidak? Hati-hati kalau sudah bisa senyum sendirian. Sebab itu Quran dengan tegas menyatakan, hai manusia, hiduplah kalian ini bermasyarakat. Lita'arofu, bergaul. Sebab siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Karena itu Quran ngajarin supaya kita hidup bergaul. Bapak Ibu, yang namanya bergaul itu gampang kok. Rumusnya begini. Apa yang menurut kita enggak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Itu bergaul tuh. Saya ulangi ini, maaf. Apa yang menurut kita enggak enak, orang lain juga ngerasainnya sama. Kalau direndahin kagak enak, jangan suka ngerendahin orang. Kalau dikatain kagak enak, jangan suka ngatain orang. Kalau dicubit enggak enak, jangan suka nyubit orang. Itu bergaul tuh. Bukan cuma orang harus ngertiin perasaan kita, tapi juga kita mau untuk belajar ngertiin perasaan orang lain. Itu bergaul tuh. Sebab kalau bergaul orang doang suruh ngertiin perasaan kita, ntar ujung-ujungnya bergaul macam begini nih, baper. Tahu baper? Seneng bercanda, dibecandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini bergaulnya kayak begitu, ada? Yang mana orangnya?
Hei manusia, hiduplah kalian lita'arofu, bergaul. Bapak Ibu saudara-saudara, nah cuma begini, yang namanya pergaulan pasti membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul apa tidak? Dampak baik kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan. Ini aja nih dalam peringatan Maulid yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya siang ini di Masjid Iftitah selesai dalam waktu 5 menit nih. Emang pidato di sini sampai jam berapa? Jam 12. Ikut patungan goceng aja nawar jam 12. Pertama, pergaulan yang mesti kita hindari dalam kehidupan, jangan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Saudara, apa itu bohong? Memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Ini bohong nih. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang peras keringat banting tulang, karya dan kerja kerasnya diakuin, padahal tuh orang gak ngapa-ngapain. Nih memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri nih. Biar dilihat paling berjasa, padahal gak ngapa-ngapain, karya orang diakuin. Nih kalau orang kampung saya, orang Kebayoran ngomong begini nih, persis ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. No? Telur mata sapi. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, dia nggak ngapa-ngapain, tapi karya orang lain diakuin. Ada dalam kehidupan kita di masyarakat orang yang senangnya memanipulasi kebenaran. Ini tukang bohong nih. Hei, boleh kenal, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Sekali berbohong akan ada bohong-bohong berikut di belakangnya. Kata Muhammad Hatta, pendiri Republik Indonesia, seorang pahlawan, beliau pernah berkata begini, kalau enggak pinter masih bisa diperbaharui dengan banyak belajar, insya Allah jadi pinter. Kalau enggak berpengalaman bisa terus dilatih, nanti juga akan jadi pengalaman. Tapi kalau sudah enggak jujur, susah. Kenapa? Sekali ada kebohongan, maka akan ada kebohongan-kebohongan berikut di belakangnya. Muhammad Hatta mengatakan kalimat seperti ini. Satu, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang punya penyakit iri. Apa iri itu? Enggak seneng ngelihat orang lain mendapat nikmat, enggak demen ngelihat orang lain lebih sukses dari dirinya. Itu iri itu. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Dengar di rumah sakit tetangganya bikin rumah, mampus kalian dah tuh. Yang diajarin Nabi, kalau tetanggamu mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Itu yang diajarin Nabi sama kita tuh.
Kalau tetangga kita dapat nikmat, dia senang, kita ikut merasakan kesenangannya juga. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih, tetangga senang, kita ikut senang. Itu yang diajarin agama. Alhamdulillah, tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Nggak boleh, yang ini nggak boleh. Sebaliknya, kalau tetanggamu terkena bencana, terkena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Penyakit iri itu karena kita kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita, melahirkan penyakit iri. Selama ini dalam kehidupan bermasyarakat, yang selalu kita lihat nikmat orang lain, bukan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka muncullah perasaan iri, nggak seneng ngelihat orang lain lebih maju dari dirinya. Padahal kalau kita merenung-renung nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, kalau itu mau dihitung nggak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Tapi karena kita kurang bersyukur, yang kita lihat nikmat orang lain, yang kita reken nikmat orang lain, akibatnya kita merasa nggak puas dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ujung-ujungnya melahirkan penyakit iri. Na'udzubillah min. Nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Tiap saat nikmat itu datang kepada kita cuma karena kita kurang mampu mensyukuri nikmat tersebut. Yang kita lihat adalah nikmat tetangga kita, yang kita lihat adalah nikmat orang lain. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Itu yang terjadi itu. Pantas kalau kemudian kita ini bersyukur cuma di lisan, tapi belum sampai perbuatan. Mulutnya sih mantep bener, alhamdulillah saya bersyukur banget hidup sederhana. Begitu kagak dapat bansos, RT disalah-salahin. Bersyukur mulutnya, tapi perbuatannya nggak mencerminkan. Kenapa? Karena karunia yang Allah berikan kepada orang lain itu yang direken tuh. Bu. Nah, orang bersyukur atas nikmat cirinya ada dua. Orang bersyukur atas nikmat cirinya ada berapa? Ada dua. Supaya penyakit iri jauh dari dalam diri kita. Pertama, orang yang bersyukur atas nikmat itu, kalau untuk urusan akhirat dia lihatnya ke atas. Ini orang yang bersyukur atas nikmat nih. Urusan akhirat, urusan kebaikan, urusan agama, dia lihatnya ke atas. Contoh, tuh orang ke masjidnya rajin banget ya. Kenapa saya enggak? Itu orang ngajinya tekun banget ya. Kenapa saya enggak? Itu orang bergaulnya dengan ulama giat betul ya. Kenapa saya enggak? Orang yang pandai bersyukur atas nikmat apapun itu,
Kalau urusan kebaikan, kalau urusan agama, dia lihatnya ke atas. Kalau ada nilai kebaikan yang dia nggak ikuti, dia merasa nyesalnya bukan main. Ini orang yang pandai bersyukur nih. Yang kedua, orang yang pandai bersyukur itu kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Oi. Akhirat lihatnya ke atas, dunia lihatnya ke bawah. Itu orang yang pandai bersyukur tuh. Contoh, kalau kita merasa orang yang paling susah, saudara yakinlah di luar sana masih banyak yang jauh lebih susah daripada diri kita. Kalau ini yang terpatri dalam pola pikir kita, maka muncul kemudian sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya mobil, dia akan bersyukur, alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga saya cuma punya motor. Yang punya motor kalau dia bersyukur dia akan berkata, alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya cuma punya sepeda. Yang punya sepeda kalau dia bersyukur dia akan berkata, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki kalau dia bersyukur dia akan berkata, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Tetangga saya stroke, bertahun gak kemana-mana. Oh, stroke penyakit, betul apa tidak? Penyakit jangankan stroke, seember aja saya gak mau Pak. Yang stroke kalau dia bersyukur, dia akan berkata, alhamdulillah saya masih hidup. Tetangga saya kemarin mati gak balik lagi. Begitulah manusia, kalau dia pandai bersyukur, urusan dunia dia lihatnya ke bawah. Kalau dia merasa orang yang paling susah, yakinlah di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih sulit daripada diri kita. Jelas? Jelas. Nah, yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang punya penyakit iri. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Ada orang perumahan sini yang lemes, ada. Bapak Ibu saudara-saudara, apa saja yang kita kerjakan, hidup kita enggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, tetap bakalan ada orang yang ngomentarin kita. Ini perumahan apa kita ini? Apa? Pondok Benda Indah. Hari ini di perumahan Pondok Benda Indah, Masjid Al-Iftitah bikin peringatan Maulid. Apa dipikir orang seperumahan sini senang semua? Belum tentu. Jangan dipikir orang perumahan sini senang semua. Belum tentu. Ada yang mendukung. Bagus masjid bikin pengajian, bikin dah maulid. Saya dukung. Nyumbang 50 juta.
Umpama lah. Tapi ada yang mulutnya nggak ngomong apa-apa, hatinya gerundel. Bikin dah maulid, undang dah Haji Fikri, mudah-mudahan pas waktunya dia kagak datang. Ada tuh, betul apa enggak? Enggak semua perbuatan baik orang seneng. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, kita enggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Betul apa tidak? Saya ingat abah saya, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, dulu pernah ngajarin saya. Abah saya, oi, abah saya, oi, abah saya. Ibu kenal Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana lo? Kenal aja. Abah saya dulu pernah ngomong sama saya begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, nggak usah kamu tanggepin. Saya bilang, kenapa bah? Ahlan wa sahlan Pak Wali. Saya terusin Pak Wali ya sebentar ya. Sampai mana ada gue ngomong dah tuh. Dulu abah saya ngajarin saya begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, jangan kamu puyengin. Saya bilang, kenapa bah? Masih ada 9 yang seneng sama kamu. Saya bilang, bah, kalau pertanyaannya saya balik, ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu, bagaimana bah? Kata abah saya, jangan juga lu puyengin. Kan masih ada 1 yang seneng sama lu, yang 1 itu aja rawatin. Begitulah dalam kehidupan kita bermasyarakat, enggak semua orang senang sama kita. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, orang bakalan ada yang ngomentarin tentang kita. Nah, saya titip pesan nih. Perumahan Bumi, perumahan Pondok Benda indah. Dek Jamaah Masjid Al-Iftitah. Selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus. Enggak usah terlalu ribet dengerin omongan orang. Kalau emang niatnya maju lagi jadi wali kota, maju terus, enggak usah dengerin omongan orang. Ini sampai ke situ-situ dan nih. Karena memang begitulah kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Jangankan kita berbuat baik, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja nggak bakalan lepas dari mulut usil orang lain. Nah, Bu, pertama saya ingin kasih tahu, ini menyingkat bagi-bagi dengan Pak Wali kita nih. Kalau ada orang yang ngomentarin kita, ketahuilah sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Enggak usah kita ikut ngomongin dia juga, karena sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Pahala kita bertambah dari mana? Dari orang yang ngomongin kita. Dosa kita berkurang, kemana perginya? Ditimpakan kepada orang yang lagi ngomongin kita. Daripada kita ikut ngomentarin orang yang enggak-enggak, pertama saya ingin mengajak mulai siang ini, mendingan kita memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya astag Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejarah mencatat Nabi itu walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sehari semalam beliau istighfarnya nggak kurang dari 100 kali. Pelebur, penghancur, peluntur salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan. Maka daripada kita ikut ngomongin orang, lebih baik dawamkan kalimat istighfar. Bukan cuma sebagai pelebur, Allah akan mengabulkan hajat-hajat dan keinginan orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Luar biasa nih. Saya tutup dengan satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Saudara, adalah ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad. Bu, ibu tahu Baghdad? Bundaran Pamulang belok kanan. Tuh Baghdad. So tahu lu. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada keluarga, nggak punya temen. Tapi karena hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad, berangkat Imam Ahmad bin Hambal ke Irak. Begitu masuk kota Baghdad, hari sudah menjelang petang. Imam Ahmad bin Hambal mampir ke masjid. Nggak lama masuk waktu sholat maghrib, ikut beliau sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib beliau tadarus Al-Quran. Sampai masuk waktu sholat isya, ikut beliau sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya beliau wirid, zikir, doa. Habis doa Imam Ahmad bin Hambal ngelepas jubahnya, ngelipet imamahnya, dijadiin bantal. Seharian perjalanan dari kampungnya ke kota Baghdad, wajar beliau capek dan lelah. Beliau lipat gamisnya itu, jubahnya sama imamahnya, beliau jadikan bantal. Imam Ahmad bin Hambal pengen istirahat sebentar di dalam masjid. Datang merbot. Pak, jangan tidur di dalam masjid, nggak boleh. Kata Imam Ahmad bin Hambal, maaf bang, saya ini musafir, datang dari jauh, mau istirahat bentaran aja. Nggak bisa. Masjid tempatnya sholat, bukan tempatnya tidur. Sholat isya udah dikerjakan, jamaah udah pada pulang. Sebentar lagi nih masjid lampunya saya mau matiin, pintunya saya mau kunci-kunciin. Kalau mau tidur, keluar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot. Merbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di tepian jalan beliau celingukan. Celingukan itu apa celingukan? Bingung. Saudara, enggak beliau enggak kita. Kita nih kalau di kampung orang ngejedig sendirian. Nah, ngejedig dah tuh.
Kita nih kalau di kampung orang sendirian nggak kenal siapa-siapa, sama bingung. Betul? Imam Ahmad bin Hambal di tepian jalan di depan masjid bingung. Tolah, toleh, lola, lolo, celingukan. Di pojok masjid ada pedagang martabak manggil, "Pak, sini." Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Pak, kelihatannya Bapak bukan orang sini ya?" Oh. "Bapak ngapain datang ke sini?" Saya dari kampung nih, hati pengen banget datang ke sini, tapi sampai sini saya nggak tahu mesti ngapain. Saya nggak punya tujuan. Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, "Pak, kalau Bapak di sini nggak punya tujuan, ya udah mendingan nanti nginep aja di rumah saya." Seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Senengnya entar aja dulu. Sekarang mendingan nemenin saya jualan martabak." Saudara bisa bayangkan ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot nemenin orang dagang makanan. Sepanjang menemani pedagang tersebut, Imam Ahmad bin Hambal kagum. Kenapa? Dari mulut pedagang tersebut enggak keluar kata-kata percuma kecuali untayan kalimat istighfar. Nah ini dia nih. Selesai nemenin dagang pulang, Imam Ahmad bin Hambal diajak nginep 3 hari 3 malam lamanya. Selama nginep 3 hari, Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan pedagang tersebut. Enggak ada yang lebih, enggak ada yang istimewa. Begitu pamit mau pulang, Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Pak, saya terima kasih udah dikasih nginep di sini 3 hari 3 malam. Sesama saudara muslim, selama 3 hari saya nemenin Bapak, saya lihat ibadah Bapak biasa aja, enggak ada yang istimewa. Tapi 3 hari saya nemenin Bapak, enggak ada kata-kata terucap sia-sia dari mulut Bapak kecuali untayan kalimat istighfar. Maaf, saya mau nanya Pak, emangnya Bapak udah lama ngamalin kalimat istighfar?" Kata pedagang martabak, "Ya belum lama sih, baru juga 20 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal, "Pak, selama 20 tahun Bapak ngamalin istighfar, apa hajat dan keinginan Bapak dipenuhi oleh Allah?" Jawab pedagang martabak, "Walaupun saya cuma jualan kue, tapi dengan mendawamkan istighfar, hajat dan keinginan saya alhamdulillah dicukupi oleh Allah." Memang ada satu kepengenan saya yang sampai sekarang ini belum tercapai. Saya dengar di daerah Ano ada ulama alim, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya pengen bener silaturahmi ke ulama tersebut, tabarukan ngambil berkah. Tapi dagangan gak bisa saya tinggalkan. Sampai hari ini saya belum sempat silaturahmi ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Pak, kalau saya boleh tahu itu ulama siapa namanya?" Dengan tegas pedagang martabak mengatakan, "Ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal." Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengiringi langkah kakinya datang ke kota Baghdad adalah untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, beliau Imam Ahmad bin Hambal nginap 3 hari 3 malam lamanya di rumah orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Daripada kita ikut ngomongin orang, daripada kita ikut ngomongin orang, mendingan dawamkan istighfar. Yang kedua, nih bulan Maulid, perbanyaklah dari lisan kita, basahkan lisan kita dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sekelumit
Nabi itu diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul apa tidak? Mula-mula dakwah yang dilakukan Nabi itu sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Berapa lama Nabi dakwah sembunyi-sembunyi? 3 tahun. Ya Allah, 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Enggak ada fasilitas, enggak dapat tunjangan beras, enggak punya gaji pokok. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, dapat pengikut enggak lebih jumlahnya 11 orang. Oi, oi, calon wali kota mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye yang milih cuma 11 orang, bubar. 3 tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi periode Mekah. Turun perintah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan Islam ini secara terbuka, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Mulai dilakukan dakwah secara terbuka. Saudara, di antara Safa dan Marwah, kalau sudah pergi haji atau umroh, di antara bukit Safa dan Marwah, kali pertama Nabi mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy di Makkah. Disitulah Nabi pidato untuk pertama kalinya. Orang-orang pemuka kafir Quraisy itu dikumpulkan oleh Nabi. Banyak yang hadir. Tokoh-tokoh Quraisy, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Untuk pertama kalinya secara umum Nabi pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil kami kenal dengan gelar Al-Amin. Orang yang jujur, dapat dipercaya, enggak pernah dusta. Itu sebabnya kami percaya. Kata baginda Nabi, baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk kali pertama Nabi pidato secara umum. Nah, saudara, tugas aktif baginda Nabi itu hanya 23 tahun. Tadi saya katakan beliau diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti masa tugas aktif baginda Nabi hanya 23 tahun. 40 tahun ditambah dengan 23 tahun, 63 tahun. Itulah usia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun, Islam berkembang memasuki Jazirah Arabia sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini. Saudara, kita bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita lahir jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita kepada Allah. Nabi Muhammad adalah nabi yang utama. Kita Allah takdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Oleh Allah kita diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Enaknya jadi umat Nabi Muhammad nih. Makanya nabi-nabi yang lain tuh munajat kepada Allah. Mereka ingin dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad karena Allah berikan keutamaan. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan,
Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum dibukakan pintunya oleh Allah sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Kita ini jangan berkecil hati. Oi, walaupun kita ini umat paling akhir, entar di akhirat Allah berikan keutamaan karena kita umatnya Nabi Muhammad. Allah berikan keutamaan. Nih, nanti yang hadir di masjid nih di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo lu aminin lu, jangan enak dong. Nah yang kedua, basahkan lisan kita ini dengan memperbanyak pembacaan sholawat. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.